Nah, untuk tunas-tunas yang masih muda tersebut, nanti dalam jarak beberapa minggu itu bisa dijadikan lagi sebagai bahan utama untuk bibit stek. Jadi ya teman-teman, untuk daun-daun yang masih muda yang ada di atas itu digunakan untuk bibit stek yang baru. Jadi kita mendapatkan stek bibit yang baru dari bahan-bahan yang ada di atas itu teman-teman. Ya, kalau dilihat dari sana tadi, kopi-kopi ini memang masih menghijau semua ya, warnanya masih hijau, itu menandakan bahwa kopi-kopi tersebut masih muda dan belum cukup untuk dipanen. Lalu apa sih ciri-ciri kalau kopi itu udah siap dipanen? Nah, ya teman-teman ya. Jadi usia kopi itu kalau sudah menua ataupun mendekati masa panen, itu dia warnanya sudah kuning lalu memerah. Nah, sedangkan kalau yang kita lihat di dalam video ini kopi yang masih hijau. Ini berarti kopinya masih muda. Dan kalau kopi masih dalam warna yang hijau seperti ini, butuh beberapa bulan lagi untuk dipanen. Dan ini adalah kopi yang masih sangat muda ya tadi teman-teman. Nah, ini kita lihat dari sisi atas. Kalau untuk penyusunan tanaman kopi di sini tidak seberapa rapi ya teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, dan untuk masalah untuk tunas-tunas yang masih muda tersebut, nanti dalam jarak beberapa minggu itu bisa dijadikan lagi sebagai bahan utama untuk bibit stek. Jadi ya teman-teman, untuk daun-daun yang masih muda yang ada di atas itu digunakan untuk bibit stek yang baru. Jadi kita mendapatkan stek bibit yang baru dari bahan-bahan yang ada di atas itu teman-teman. Ya, kalau dilihat dari sana tadi, kopi-kopi ini memang masih menghijau semua ya, warnanya masih hijau, itu menandakan bahwa kopi-kopi tersebut masih muda dan belum cukup untuk dipanen. Lalu apa sih ciri-ciri kalau kopi itu udah siap dipanen? Nah, ya teman-teman ya. Jadi usia kopi itu kalau sudah menua ataupun mendekati masa panen, itu dia warnanya sudah kuning lalu memerah. Nah, sedangkan kalau yang kita lihat di dalam video ini kopi yang masih hijau. Ini berarti kopinya masih muda. Dan kalau kopi masih dalam warna yang hijau seperti ini, butuh beberapa bulan lagi untuk dipanen. Dan ini adalah kopi yang masih sangat muda ya tadi teman-teman. Nah, ini kita lihat dari sisi atas. Kalau untuk penyusunan tanaman kopi di sini tidak seberapa rapi ya teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, dan untuk masalah hama dari rumput-rumput liarnya juga bersih banget ya. Di sini kalau kita lihat menandakan bahwa kopi ini benar-benar terawat oleh pemiliknya. Oke teman-teman, coba kita lihat lagi di sini. Ya, ada beberapa bapak-bapak ini sudah turun lagi ke kebunnya untuk melihatkan ataupun memberikan pemahaman tentang kopi-kopi yang mereka miliki. Coba kita lihat lagi ya. Ini sedang mendekatkan ke buah-buah kopi. Nah, lihat ini teman, ini adalah kopi yang masih dalam tahap belajar buah ya. Jadi rantingnya juga belum terlalu banyak. Nah, di sini teman, ini ada kopi yang udah berwarna merah dan kuning. Nah, itu tandanya kopi itu sudah siap dipanen teman-teman ya. Berarti sudah tua. Dan sedangkan kopi yang masih hijau-hijau tadi itu masih terlalu muda untuk dipanen. Dan hasilnya kurang bagus teman-teman. Nanti kalau seandainya kita petik di warna yang hijau itu, ketika dia menjadi green bean, maka green beannya akan menjadi warnanya hitam, bukan kuning emas seperti itu ya teman-teman. Itu sedikit pemahaman tentang kopi yang sudah bisa dipanen. Coba kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa kopi nih yang gelangannya ya, gelangannya ada banyak banget, ini luar biasa banget dalam beberapa tangkai. Coba ini lihat, penuh sekali ya gelangannya. Jadi bisa dipastikan kalau seandainya kopinya semua berbuah seperti ini, pasti petaninya pun akan menjadi sultan ya, luar biasa banget. Itulah kenapa orang-orang yang ada di Sumatera itu bisa menjenguk saudara-saudaranya di Jawa, karena memang mereka punya kejutan di musim-musim kopi seperti ini teman-teman. Dan salah satunya coba kita lihat seperti ini ya. Nih, luar biasa sekali ya kopinya seperti ini. Ini hanya satu tangkai teman-teman.
Ya, jadi satu tangkai, terus dia ada beberapa ranting. Nah, untuk tunas-tunas yang masih muda tersebut, nanti dalam jarak beberapa minggu itu bisa dijadikan lagi sebagai bahan utama untuk bibit stek. Jadi ya teman-teman, untuk daun-daun yang masih muda yang ada di atas itu digunakan untuk bibit stek yang baru. Jadi kita mendapatkan stek bibit yang baru dari bahan-bahan yang ada di atas itu teman-teman. Ya, kalau dilihat dari sana tadi, kopi-kopi ini memang masih menghijau semua ya, warnanya masih hijau, itu menandakan bahwa kopi-kopi tersebut masih muda dan belum cukup untuk dipanen. Lalu apa sih ciri-ciri kalau kopi itu udah siap dipanen? Nah, ya teman-teman ya. Jadi usia kopi itu kalau sudah menua ataupun mendekati masa panen, itu dia warnanya sudah kuning lalu memerah. Nah, sedangkan kalau yang kita lihat di dalam video ini kopi yang masih hijau. Ini berarti kopinya masih muda. Dan kalau kopi masih dalam warna yang hijau seperti ini, butuh beberapa bulan lagi untuk dipanen. Dan ini adalah kopi yang masih sangat muda ya tadi teman-teman. Nah, ini kita lihat dari sisi atas. Kalau untuk penyusunan tanaman kopi di sini tidak seberapa rapi ya teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, dan untuk masalah hama dari rumput-rumput liarnya juga bersih banget ya. Di sini kalau kita lihat menandakan bahwa kopi ini benar-benar terawat oleh pemiliknya. Oke teman-teman, coba kita lihat lagi di sini. Ya, ada beberapa bapak-bapak ini sudah turun lagi ke kebunnya untuk melihatkan ataupun memberikan pemahaman tentang kopi-kopi yang mereka miliki. Coba kita lihat lagi ya. Ini sedang mendekatkan ke buah-buah kopi. Nah, lihat ini teman. Ini adalah kopi yang masih dalam tahap belajar buah ya. Jadi rantingnya juga belum terlalu banyak. Nah, di sini teman. Ini ada kopi yang udah berwarna merah dan kuning. Nah, itu tandanya kopi itu sudah siap dipanen teman-teman ya. Berarti sudah tua. Dan sedangkan kopi yang masih hijau-hijau tadi itu masih terlalu muda untuk dipanen dan hasilnya kurang bagus teman-teman. Nanti kalau seandainya kita petik di warna yang hijau itu, ketika dia menjadi green bean, maka green beannya akan menjadi warnanya hitam, bukan kuning emas seperti itu ya teman-teman. Itu sedikit pemahaman tentang kopi yang sudah bisa dipanen. Coba kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa kopi nih yang gelangannya ya, gelangannya ada banyak banget, ini luar biasa banget dalam beberapa tangkai. Coba ini lihat, penuh sekali ya gelangannya. Jadi bisa dipastikan kalau seandainya kopinya semua berbuah seperti ini, pasti petaninya pun akan menjadi sultan ya, luar biasa banget. Itulah kenapa orang-orang yang ada di Sumatera itu bisa menjenguk saudara-saudaranya di Jawa, karena memang mereka punya kejutan di musim-musim kopi seperti ini teman-teman. Dan salah satunya coba kita lihat seperti ini ya. Nih, luar biasa sekali ya kopinya seperti ini. Ini hanya satu tangkai teman-teman. Ya, jadi satu tangkai, terus dia ada beberapa ranting. Dan di setiap rantingnya itu dipenuhi dengan gelangan-gelangan kopi yang penuh, full banget isinya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya satu kopi ini punya 4 ataupun 5 tangkai yang seperti itu, udah dipastikan dalam satu pohon kopi itu memiliki hasil yang sangat memuaskan bagi para petaninya ya.